langsung saja nih, mohon maaf tidak menyebutkan Bapak satu persatu. Terkait dengan masalah yang sangat krusial di media sosial hari ini, saya mohon maaf atas nama Pak Wali, atas nama pemerintah Kota Pekanbaru, minta maaf. Ini hanya masalah mungkin kita bukan menuduh siapa-siapa, tapi mungkin kurang tersosialisasi dengan baik, karena memang mengingat waktu yang kasih, kemudian juga keterbatasan sumber daya, kemudian juga kita harus bergerak cepat, karena Pak Wali berkeinginan H-1 sudah harus dibagikan waktu Ramadan. Nah, perlu saya jelaskan sedikit Pak, kalau nanti bisa dicatat juga, bahwa mekanisme data kita sudah cukup jelas. Ini sebenarnya mau pakai pemaparan saya Pak. Nah, data DTKS itu adalah data dari Kementerian Sosial Pak. Di dalamnya terkandung 3 kriteria kelompok masyarakat miskin. Pertama adalah sangat miskin. Jumlah sekota Pekanbaru itu 12.866 kepala keluarga. Nah, itu mendapatkan uang tunai sesuai dengan komponen. Tidak sama setiap keluarga itu Pak komponennya. Nah, baru nanti dapat lagi sembako di kriteria kedua, 200.000 per bulan. Jadi ada dari PKH kita itu pasti dapat sembako, tapi tidak semua sembako, penerima manfaat sembako pasti dapat PKH gitu loh Pak. Ada irisannya. Nah, kriteria ketiga adalah DTKS non-bansos. Non-bansos ini berjumlah 16.982 kepala keluarga. Nah, ini yang belum dapat sama sekali bantuan selama ini. Nah, inilah yang menjadi target kita nanti kalau CBP ini kita salurkan. Tadinya awalnya seperti itu. Ini lengkap semuanya Pak, BN, BA, dan NIK-nya lengkap. Nah, terkait data PKH, tadi kan Pak Ketua Dewan juga menyatakan tidak dapat di kelurahan. Kami setiap tahun mengadakan sosialisasi Pak. Di setiap kecamatan saya langsung yang turun. Untuk tahun 2020 kita turun ke 12 kecamatan, lengkap ada lurah. Yang datang inilah yang mungkin informasi tidak sampai. Data kita serahkan, lengkap via email. Serah terima ada, fotonya ada, berita acara ada. Ketika ada juga lurah atau camat menyatakan tidak ada data ini, asalnya nggak mungkin lah Pak, tiap tahun saya turunkan gitu. Dengan gunanya kami turun itu, tolong dicek, warga ini masih ada tidak? Tepat sasaran atau tidak? Kalau saya turun lagi kayak 2017, kan ada saya turun untuk setiap kecamatan, kelurahan, RT, RW Pak, itu nggak efektif. Bukan tidak mau, tapi tidak efektif. Nah, akhirnya saya minta tolong sama lurah dan camat, nanti itu secara berjenjang ke bawah, libatkan RT dan RW untuk memverifikasi data ini. Kalau sudah tidak tepat sasaran, silakan dicoret. Kalau ada yang belum masuk, silakan dimasukkan. Tapi sesuai dengan kriteria yang ada. Tetap melalui musyawarah kelurahan. Nah, tolong diapalah, saya bilang gitu. Nah, mungkin ya balik lagi bahwa orang dulu mungkin nggak menyangka data ini penting kan gitu ya Pak. Dianggap mungkin sebelah mata atau bagaimana, tapi sudahlah. Saya anggap ini karena mungkin kesibukan kita masing-masing, saya tidak akan ada menyalahkan siapapun. Nah, di titik itu, kalau bahasa Dewan kami nggak ada mengasih, kami sudah mengasih Pak, untuk di DTKS ini. Per program, per kelurahan, per kecamatan. Data berita acara lengkap. Dan tahun ini pun kita mengadakan kegiatan labeling terhadap warga penerima PKH. Kita tidak pakai stiker, kita pakai piloks rencana Pak. Tapi kan ini tentu perlu saya duduk bersama dulu dengan semua aparat hukum, takut ada potensi konflik kan seperti itu ya Pak ya. Nah, makanya kita sudah ajukan tahun ini untuk pemasangan stiker itu. Kalau orang kan lagi share-share video nih yang di Mataram Pak, kita sudah lebih duluan untuk memikir, cuman hanya memang tinggal tunggu ketersediaan anggaran seperti itu ya Pak. Saya jawab di titik itu. Nah, terkait data di luar DTKS, kan tadi kami berharap non-bansos tadi yang 16.982 inilah akan kita bagi untuk CBP, untuk dosis rendah dulu. Yang Pak Wali PSBB ini dari pukul 8 malam sampai jam 5 subuh. Nah, seperti itu. Nah, data yang diminta oleh kelurah dan camat ini adalah persiapan kita kalau nanti PSBB ini dosis berat 1 kali 24 jam. Nah, kalau bahasa di media kan kok baru sekarang minta data, lagi PSBB baru minta data. Enggak Pak, ini adalah untuk persiapan kalau PSBB ini berlaku 1 kali 24 jam. Nah, makanya kita semuanya beradu waktunya ya karena itu. Tapi sudah saya sosialisasikan ke lurah dan camat dengan 3 kali Vikon Pak. Vikon memang sosialisasikan karena kita ada di suasana COVID ini. Tapi yang mungkin kurangnya informasi ini yang membuat semua jadi miss kan gitu ya Pak. Nah, tapi ketika kita sudah clear semua untuk pelaksanaan CBP ini, data sudah oke, semua barang sudah di packing. H-2 Ramadan, data ini diambil alih lagi oleh Kementerian Sosial. Tidak jadi kita untuk CBP. Dengan alasan pertama, bahwa Kementerian Sosial akan memberikan bantuan sebesar 600.000 untuk 3 bulan. Karena mereka kan tidak dapat bansos selama ini. Dan kemudian hadirnya surat KPK Pak, yang mengingatkan bahwa setiap penerima bantuan harus jelas. NIK-nya segala macam sudah harus jelas.
Nah, mungkin kekhawatiran dari rekan-rekan di Kementerian Sosial inilah diambil alih data yang sudah lengkap tadi. Alhasil untuk CBP kita nggak ada lagi datanya. Nah, kemudian kebetulan kita kan sudah melaksanakan pendataan ini lewat RT RW diketahui oleh lurah dan camat. Inilah yang kami olah, Pak. Ini yang kami olah. Nah, dari data yang masuk kemarin itu kan jauh dari ekspektasi kita. Syarat-syaratnya sudah kami lampirkan dalam surat tersebut. Ini bukan keputusan Dinas Sosial syarat ini, tapi adalah keputusan tim gugus COVID. Ada 13 kriteria. Ya. Ada situ tadi. Nah, dari itu masuklah data per tanggal 21 April sebesar 132.275 kepala keluarga, Pak. Sementara penduduk Kota Pekanbaru yang terkonfirmasi lewat Disduk Capil 293.000 kepala keluarga. Setengahnya lebih kurang terdampak COVID. Memang benar yang terdampak COVID ini bukan saja orang miskin dan orang kaya ataupun menengah kaya pun ada di situ. Nah, karena data ini cukup banyak, sementara tuntutan masyarakat ingin tetap diberikan sembako juga, dan Pak Wali juga sudah terlanjur men-statement ingin memberikan Hamid 1 Ramadan. Hasil kami tidak punya data lain selain mengolah data yang dari lurah dan camat ini. Nah, data ini kami olah karena saking banyaknya, sementara kita kan kriteria yang untuk pertama ini sebesar 115.625 paketnya, Pak. Ini yang kami ranking, bukan berdasarkan kriteria kita. Balik lagi adalah tim gugus COVID, keputusan bersama, Pak. Dari data yang di surat ini, yang surat wali kota kita sederhanakan, Pak, syaratnya. Mana, Pak? Ini. Oh, tadi kan ada 13 indikator, Pak, bahasa lurah dan camat di bawah. Karena angka ini membludak 132.000 KK, ini kita sederhanakan lagi berdasarkan kesimpulan tim gugus COVID menjadi 6 kriteria. Yang mana di situ kita lebih kepada ketepatan sasaran, kemudian skala prioritas, kemudian tidak terdaftar lagi dalam DTKS, dan kemudian juga pendapatannya di bawah 500.000 per kapita per bulan. Per kapita ini maksudnya 1 jiwa, Pak. Diasumsikan oleh BPS yaitu 1 suami, 1 istri dengan 2 anak. Berarti pendapatannya di bawah 2 juta sebulan. Inilah yang kami ranking dari data RT RW melalui lurah dan camat. Nah, untuk informasi, data yang baru masuk ke kami per tanggal 25 itu baru hanya 30 kelurahan yang masuk, Pak. Yang kami terima anggap lengkap itu adalah ketika soft file dan belangko-belangko yang diisi masyarakat itu lengkap. Itu yang akan kami olah. Ternyata hanya baru 30 yang masuk, Pak. Nah, secara maraton kita verifikasi, tidak ada data yang hilang. Satu pun tidak ada data yang hilang dan kita ranking. Dalam perankingan ini barulah dapat masalah seperti suami daftar juga, istri ngisi juga belangko, anak ngisi juga, itu udah masalah, berarti ganda katanya. Yang kedua, ada yang pendapatannya di atas 20 juta masuk. Tadi malam kami jumpa di kecamatan mana itu 1 miliar. Tapi saya anggap mungkin salah ketik lah, itu aja lah, Pak. Tapi tetap kami harus bikin 1 miliar. Karena kita nggak mau merubah-rubah data yang dari lurah dan camat apa RT RW ini, Pak. Nah, kemudian ada yang PNS, ada juga yang polisi TNI, ada juga karyawan bank, ada juga dokter. Ini tidak akan kita hapuskan. Karena kami nggak mau merubah sedikit pun informasi dari RT dan RW, tapi hanya kami rankingkan. Artinya dalam setakat ini kami ingin memberikan CBP ini kepada yang tepat sasaran sesuai dengan rankingan yang ditetapkan oleh keputusan bersama tadi indikatornya. Inilah lahir angka ini. Nah, kemudian kenapa diambil kuotanya? Oh, tampan sekian, Marpoen damai sekian. Karena begini, Pak, kami mengambil persentase kuota itu dari jumlah DTKS kecamatan per jumlah DTKS keseluruhan, Pak. Bahwa DTKS kita kan tadi 35.000 sekian. Nah, kalau dianggaplah Pekanbaru Kota misalnya, Pak ya, Pak Bambang ya, kan dia di 1.153. Jadi 1.153 dibagi 35.000 sekian-sekian tadi. Dapatlah di Pekanbaru Kota itu jumlahnya satu kecamatan yang miskin itu 500 KK. Ini kita bagi di 6 kelurahan. Sehingga jumpalah 83 orang. Nah, ini untuk yang CBP. Tapi ini kan trip pertama baru, Pak. Artinya inilah yang baru bisa diberi pemerintah. Untuk selanjutnya kami kan punya data. Data ini yang nanti akan kita sarankan ke Pak Wali. Ini selanjutnya mau dikasih bantuan apa, Pak? Kami mohon arahan.
Cuman yang berkembang di bawah berharap bahwa semua yang diusulkan ini masuk. Sementara kalau dari sisi kami dinas sosial kan kami harus di segmen miskin dulu. Satu ya Pak. Yang kedua treatmentnya beda Pak. Kalau yang miskin ini tentu treatmentnya beda dengan yang gajinya 20 juta tadi. Nah, tapi kita menjelaskan ini udah lewat camat dan lurah, tapi ya saya nggak menyalahkan lagi. Mungkin ada kelemahan kami juga ada, kekurangan kami juga ada. Nah sehingga yang kayak di Simpang Baru kasusnya dia mengajukan 2.500 kepala keluarga daftarnya, yang ditampung kok cuma 261. Akhirnya kan rata ini semua orang ini 261 di satu kecamatan itu. Dan 2.300 lagi siapa yang jawab Bu? Nanti data ini akan hilang, nanti akan dijawab oleh pemerintah, akan dijawab boleh nanti oleh pusat, provinsi atau segala macam. Tapi kalau ditolak ini gimana saya mau bilangnya gitu Pak? Saya suruh bikin pernyataan, tidak ada sampai sekarang barangnya. Sementara pulang anggota saya dari situ, masyarakat udah 10 orang menelpon, menangis, kami butuh beras itu Bu. Nah ini yang menjadi dilema kami, sehingga ini mau diteruskan gimana, tidak diteruskan barang ini busuk kan gitu Pak. Nah saya mohon dengan bapak-bapak ini selaku perwakilan RT dan RW, inilah kondisinya. Kami dinas sosial tidak bekerja sendirian, tapi dengan tim gugus COVID, kebetulan saja anggarannya di kita. Kebetulan saja anggarannya diletakkan di kita. Karena anggaran ini tidak pernah ada sama sekali, tapi karena percepatan ini refocusing setiap dinas-dinas dananya digeser, salah satunya ke kita. Nah, yang kedua saya perlu informasikan, di luar kan mengatakan bahwa anggaran bantuan ini 115 miliar. Tidak ada Pak. Saya tidak masuk di angka 115 miliar itu. Hanya 4 dinas, saya tidak masuk. Nah, anggaran kami kita tidak apa-apa ya deh, kakak buka ya. Hanya satu paket itu 123.000 untuk 4 hari Pak. Ada telur satu papan, kemudian mie bungkus 2.500, mie bungkus 20.000, 20 bungkus, kemudian ikan kaleng 4 pieces. Nah, ditambah gratis beras dari pemerintah pusat melalui Bulog. Itulah yang kita bagi hari ini berdasarkan ketersediaan anggaran yang diletakkan di dinas sosial. Nah, kemudian yang 115 kami memang tidak masuk. Seingat saya tidak masuk di 115. Itu baru dinas kesehatan. Dinas mana lagi? Kalau saya kurang paham, nanti mungkin BPKD lah yang menjawab. Nah, terhadap isu di luar, katanya ada Basnas. Tidak Pak. Beras ini murni memang gratis dari pemerintah pusat. Sembakonya, lauk pauknya dibantu oleh Pak Wali sebesar 123.000 per paket per kepala keluarga. Jadi tidak benar kalau ada yang mengisukan pakai dana Basnas kok pakai launching pula kemarin hari Sabtu. Enggak Pak. Ini karena dilaunchingkan bukan karena mau menyombongkan diri, tidak, karena ingin menjawab tuntutan masyarakat yang sangat luar biasa beberapa hari terakhir. Dan terakhir terhadap penyaluran ini kami berharap ya kalau bisa jangan ada penolakan, karena memang benar hari ini hanya ini yang baru bisa kami selaku mewakili pemerintah kota dinas sosial menjawab untuk segmen masyarakat kita yang di klaster paling bawah. Nanti secara berjenjang data ini kan masih ada sama kami. Ini silakan dinas OPD mana lagi yang mau menjawab. Tapi kan saya tidak pantas untuk menjawab kan Pak, karena ini adalah ranahnya pimpinan-pimpinan yang lebih tertinggi. Artinya sampaikan ke masyarakat Pak, saya titip salam bahwa insya Allah dinas sosial tidak akan memotong data, menghilangkan data, apalagi memakan hak orang miskin, kan seperti itu Pak. Demikian Pak, kalau ada yang kurang jelas nanti akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.